Terus Bu Siska bubuknya jam berapa itu? Kalau waktu tidur biasanya itu jam 12, Jam dua Pak. belas. Ya jam 12. Ya karena Astagfirullah. sebetulnya jujur saja Pak Arif, pada jam malam itu masih banyak juga wali murid yang menghubungi saya. Gitu ya? Iya masih, Lewat WA gitu iya misal. lewat WA. Kenapa WA-nya nggak dimatiin? Karena memang saya berusaha untuk mengerti wali murid ya Pak. Mungkin memang saat jamnya bisa WA jam segitu, begitu. Dan saya pikir selama ini wali murid itu WA karena kepentingan anak, begitu, kepentingan yang bukan kepentingan yang nggak penting seperti itu, benar-benar penting gitu. Mungkin mengkonfirmasi, Bu kira-kira tugasnya sudah masuk belum ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siska, apa kabar Iya, Bu Siska? alhamdulillah sehat-sehat Pak Arif. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Bu Iya, Siska, pemirsa, alhamdulillah. Bu Guru yang sangat ceria. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ceria selalu Pak. Amin, alhamdulillah. Karena musim pandemi ini kalau Iya. nggak ceria ya Nanti ke gimana? bawah hati lagi. Ke bawah hati. Baper. Ya. Bu Siska, kemarin kita Iya. sudah membicarakan tentang eh, Bu Siska itu dikatakan Hmm. makan gaji buta ya. Oh ya. Oke, ini pemirsa harus kita kasih tahu Oh iya ya Pak. apa yang dilakukan Bu Siska setiap hari. Oh aktivitas saya, daily activity. Ada activity, Oke. oke, boleh kan ya? Boleh, boleh, boleh. Oke, oke, terus langsung cerita kegiatan sehari-hari Bu Siska gimana? Dari mulai bangun pagi Pak. Oh, Mulai aktivitas aja ya Pak ya. betul. Jadi biasanya memulai aktivitas jelas pukul 7 itu sudah berada di madrasah. Ya, pukul 7 sudah berada di madrasah, kemudian biasanya sampai 30 menit karena cukup jauh jarak dari rumah ke madrasah itu. Jadi pukul 7.30 saya sudah sampai di madrasah dan mulai untuk share pembelajaran ke anak-anak karena kebetulan materi sudah saya persiapkan dari malam harinya. Oke, Gitu. pukul 7.30 udah siap di madrasah ya. Iya, di madrasah. Jam Sudah 7 sampai. jam 7 udah sampai madrasah kan? Sudah, tapi masih prepare Pak. Oke. Berapa jarak rumah Bu Siska dengan madrasah? Mungkin kalau yang orang Semarang tahu bisa diperkirakan dari Jalan Sriwijaya ke Ngalian, Beringin Ngalian. Mm-mm. Ya, kalau nggak macet 30 menit Pak Arif. Nah, 30 menit Kalau ya. macet mungkin 40 menit, 45 menit. Berarti berangkatnya jam setengah 7 ya. Ya, kadang lebih pagi, kalau hari Senin lebih pagi lagi. Oke. Hmm. Mm-mm. Terus tadi jam setengah 8 Ya, mempersiapkan. mempersiapkan. Sudah Prepare nyalakan Mm-mm. laptop Mm-mm. gitu-gitu. Ya, Kemudian setengah 8 ngapain? Dari pembelajaran ya. Betul. Tergantung kalau misalnya jadwal pembelajaran interaktif ya, kita mulai tepat 7.30 Mm-mm. 7.30 kita mulai pagi, itu sudah mulai, jadi lebih prepare-nya lebih pagi lagi karena memang harus pas saat waktunya kita mulai interaktif itu. Sip, setengah 8 sudah start Ya. untuk pembelajaran interaktif memakai Betul. Google Meet ya. Iya, kalau misalnya nggak jadwalnya pembelajaran interaktif ya prepare untuk share pembelajaran. Oke, tapi Iya. anak-anak sudah terbiasa dengan Sudah terbiasa. sudah terbiasa dengan Google Meet ya. Iya, mungkin kesulitan hanya di awal saja. Oh, ini kok nggak bisa masuk ya Bu, kok nggak bisa masuk gitu. Tapi semakin kesini sudah tidak ada kendala yang seperti di awal-awal seperti itu. Bu Sisa ngajar kelas berapa sih? Saya ngajar kelas 3. Kelas 3 ya. Halo murid-muridku. Di rumah sudah lama sekali tidak berjumpa. Ini Bu Siska sudah kangen sama murid. Gimana Iya, murid benar. kelas 3 kangen sama Bu Siska? Kelas 3B. Kelas 3B ya. Iya. Oke. Kemudian pembelajarannya. Pembelajaran jam setengah 8. Bu Siska kalau pas pembelajaran itu di kantor Ya. atau di perpus atau di kelas Saya atau di random kantor, Pak. Seringnya di di kantor. kantor ya. Iya. Karena memang kan kita ada beberapa guru setiap hari ketika masuk itu memang dia memposisikan sendiri Cari PW-nya, Pak. cari PW. Apa PW itu? Posisi Wina. Posisi Iya. yang paling enak ya. Jadi Iya, yang betul. paling datang duluan, maka dia bisa menguasai posisi yang Iya, paling cari bagus. spot yang paling Mm-mm. enak lah. Ada yang di kantor, Ya, ada yang di di perpus. kemudian Kadang juga ada di yang di ruang kelas pribadi masing-masing ada juga. ya, karena kan biar gak suaranya Ya, nggak tidak saling saut menyaut saut gitu menyaut ya. ya. Oke, berarti setengah 8 udah mulai pembelajaran interaktif. Setelah pembelajaran interaktif, itu kan Bu Siska Iya. melaksanakan pembelajaran interaktif. Setelah pembelajaran interaktif, masih di sekolah. Masih. Ngapain Bu Siska? Biasanya koreksi, Pak. Koreksi Iya, ya. koreksi yang kemarin gitu. Kemudian juga
saya pantau yang belum mengirimkan tuh siapa saja gitu. Di classroomnya. Betul, di Google Classroom tugas yang masuk, yang tepat waktu, yang jam berapa, insya Allah kita apalin jamnya, kita tulis. Oh gitu ya. Sudah di schedule dengan bagus. Iya. Tapi Bu Siska, secara waktu, secara target, itu sebetulnya Bu Siska memplanning atau mentarget siswa harus selesai 1 jam 2 jam seperti itu enggak? Oh enggak. Oh gitu ya. Enggak. Jadi sebetulnya ketika saya sudah share pembelajaran, saya selalu stay di situ 1 jam atau 1,5 jam, Pak, untuk berjaga-jaga ketika ada wali murid yang kesulitan. Jadi saya on di WhatsApp gitu. Jadi saya bisa bantu. Jadi ketika saya sudah share, enggak langsung saya tutup begitu. Kemudian setelah itu saya juga tidak memberikan batas waktu yang saklek, misalnya hari ini ya harus selesai hari ini, seperti itu. Gitu. Jadi kan kadang kemarin sih sempat ada suara kalau pembelajaran online, pembelajaran daring, kemudian misalnya pakai classroom, orang tua kesulitan, harus selesai jam segini. Memang itu ya kesulitannya. Tapi bisa tidak ya memplanning dengan bagus ya. Iya, tetap kita juga berusaha memahami kondisi wali murid. Ya kan ada juga yang bekerja itu shifting ya, Pak. Iya, jadi kita nggak pas harus 1 hari ini selesai, enggak. Tapi tetap kita kontrol, kita cek. Saya minimal itu menghubungi orang tua wali murid itu 3 hari sekali kalau ada yang belum mengerjakan. Tapi saya rasa semuanya tidak sampai berhari-hari seperti itu, karena saya percaya bahwa ketika itu menjadi prioritas untuk orang tua, walaupun sibuk, tapi akan tetap disempatkan waktunya. Oke. Jadi memang ada target, cuma targetnya tidak terlalu mepet ya. Orang tua kan ada yang kerja, ada aktivitas lain gitu betul. ya. Dan kebetulan wali murid saya sendiri itu mereka selalu mengkonfirmasi ketika Bu, ini saya ada keperluan ini nih, saya nggak bisa untuk hari ini gitu. Jadi ya sudah, enggak apa-apa, seperti itu. Oh gitu. Terus Bu Siska, itu mama sampai sekolah prepare gitu ya, pulang sekolah siangnya kan pulang sekolah ya Bu Siska. Oke, masih ada aktivitas lain Bu Siska setelah pulang? Masih, Pak, tentu saja masih. Pemirsa, Bu Siska ada aktivitas lain loh. Apa Bu Siska aktivitasnya? Saya itu jadi mentor, Pak, guru les ya, guru les privat. Jadi datang ke rumah-rumah gitu ya. Iya. Karena waktunya masih ada. Iya, masih ada. Mungkin beda lagi kalau nanti sudah punya suami ya. Iya, pasti berbeda, Pak. Kebetulan ini masih single. Oh, masih single ya. Masih single, belum ada suaminya, jadi bisa lebih fleksibel gitu. Jadi biasanya saya mulai ngajar privat itu pukul 1 sampai paling, kalau dulu sebelum ada pandemi itu bisa sampai malam, Pak. Jam gitu 8, jam 9, tapi sekarang paling mentok sebelum maghrib sudah selesai. Harus sudah selesai. Berarti di sekolah juga aktivitas, di rumah juga aktivitas, ngelesi ya, ngelesi. Enjoy Bu Siska? Alhamdulillah sangat menikmati sekarang. Oke, sangat menikmati sekali ya. Menikmati ngelesinya sama menikmati materinya. Iya. Pak Arif. Iya. Habis maghrib apalagi aktivitasnya Bu Siska? Biasanya kalau habis maghrib itu saya belum mulai, Pak. Setelah maghriban itu biasa darus-darus seperti itu, kemudian sholat, kemudian kalau mulai aktivitas untuk pembelajaran itu biasanya ba'da isya saya sudah mulai. Kalau pembelajaran interaktif jadwalnya itu kan ada sesi malamnya, Pak, sesi pagi dan sesi malam. Kalau sesi pagi mulai 7.30, kalau sesi malam itu 19.30. Oke, ada sesi malam ya? Iya, ada sesi malam. Loh Bu Siska, ini ada yang umpama ada yang Ibu Bu Siska, pembelajaran kok malam hari, ini kalau ada komplain gitu gimana? Nah, jadi saya tidak mewajibkan harus ikut jam segini. Jadi memang saya bagi dua, itu untuk memfasilitasi wali murid yang paginya bekerja, Pak, dan tidak bisa mendampingi. Kadang juga anak kan handphonenya dengan ikut wali murid gitu, jadi menunggu orang tuanya di rumah baru bisa pembelajaran. Kalau pagi itu orang tua tidak bisa mendampingi dan tidak ada handphonenya, jadi pada malam hari begitu. Dan saya juga tidak membagi, nanti sesi pagi nomor absen ini sampai ini, malam ini sampai ini, enggak. Jadi terserah deh anak-anak mau gabungnya pagi atau malam, seperti itu. Sip, berarti nyamannya jam berapa gitu ya? Gitu. Pemirsa, jadi benar ini
kita klarifikasi lagi. Jadi di kita guru itu tidak mewajibkan pembelajaran harus pagi malam misalnya atau harus pagi. Ya kalau kita mewajibkan pagi sementara orang tua tidak ada. Sementara bapaknya kerja ya Bu Siska ya, betul, Pak. Ibunya kerja. Ya guru juga nggak bisa memaksakan kondisi seperti ini. Sementara kalau kita mau kasih harus malam, yang orang tua ternyata bisa pagi, nanti komplain, loh kok saya harus malam, padahal melanggar padahal mengganggu aktivitas keluarga. Betul. Maka dari itu Bu Siska dan teman-teman kan juga membuat inovasi. Pagi pembelajaran interaktif, malam juga diperbolehkan sesi 2. Iya betul, dan kemarin ada sempat beberapa anak yang izin karena sakit Pak, tidak bisa gabung saat pembelajaran interaktif, juga tetap saya bisa rekam pembelajaran itu, direkam, kemudian kita bisa share ke anak-anak. Jadi anak-anak tetap insya Allah bisa menerima walaupun tidak bisa ikut pembelajaran interaktif. Iya, itu untuk yang kemarin izin sakit, terus ada yang kemarin kitan. Gitu ya. Iya, betul. Baik, memang kan kalau anaknya tidak support secara waktu, secara kuota, ya memang kita harus mensupport di rekam gitu ya, misalnya betul. Kan. Lalu Bu Siska, dengan kuota yang orang tua menganggap ini menghabiskan kuota banyak, ada pagi interaktif, ada kemudian ada ngumpulin tugas dan lain-lain. Apa yang Bu Siska lakukan atau edukasi kepada orang tua harus bagaimana? Oh ya, jadi kalau untuk kuota sendiri sebetulnya kan kita sudah memfasilitasi untuk video sendiri, tidak harus buka langsung via Classroom, bisa juga dengan YouTube yang dimana resolusinya bisa direndahkan atau juga bisa disimpan offline Pak, seperti itu. Nah kalau untuk Google Classroom seperti buka soal, mengirim soal, saya pikir itu tidak terlalu besar. Ya, kecuali kalau penggunaannya digunakan untuk bermain sosmed yang lain. Seperti itu. Iya. Anak-anak juga ya butuh sosmed juga ya. Kemudian satu itu edukasi agar menurunkan resolusi. Iya. Yang kedua, saat pembelajaran interaktif dengan Google Meet itu kan ada fitur untuk mematikan mikrofon dan juga kameranya Pak. Oh, video siswa ya. Iya, jadi mungkin siswa bisa melihat saya, mendengar suara saya, tapi saya tidak bisa melihat siswa dan mendengar suara siswa, seperti itu. Itu untuk mengirit kuota. Yang penting siswa bisa melihat mendengar dan melihat saya dengan jelas. Secara visual, audio, visual, lancar. Itu yang kedua. Iya, yang ketiga lagi, agar siswa hemat kuota. Yang ketiga, tips supaya saya bisa membantu siswa untuk menghemat kuota yaitu dengan on time Pak. Memulai tepat pada waktunya. Kalau jam 19.30 ya tit jam 19.30. Dan mengakhirinya 30 menit durasinya. Jadi 19.30 sampai pukul 20.00. Iya, berarti setengah jam ya, 30 menit untuk satu sesi ya. Ya, jadi saat Google Meet itu pembelajaran interaktif saya coba untuk menyampaikan garis besarnya. Menyampaikan garis besarnya langsung to the point. Yang penting ini. Seperti itu. Memang sangat terbatas. Memang di pandemi ini kan memang kita terbatas. Iya. Tidak seperti pembelajaran langsung. Iya, tapi paling tidak kan kita sudah berupaya ya. Kemudian saya juga mencoba memberikan tugas yang profesional untuk siswa. Artinya proporsional itu gimana? Tidak melulu video saja. Iya. Kasihan ya, Bu Siska punya kuota WiFi anak-anak. Iya, seperti itu. Jadi mencoba pengertian. Iya, proporsional tugas untuk siswa dan juga kalaupun harus memberikan tugas yang berbentuk video ke anak-anak, maksudnya anak-anak harus memberikan feedback berupa video kepada saya. Saya mengedukasi untuk install kompres video Pak. Oh, kompresor ya. Iya, kompresor. Jadi mengecilkan ukuran video itu. Lalu jam 7:30 itu masih pembelajaran interaktif untuk sesi kedua yang anak-anak tidak berkesempatan ikut pagi. Iya. Habis itu masih ada aktivitas atau sudah bubuk? Masih ada Pak. Waduh. Masih ada. Apalagi itu? Menyiapkan materi untuk besoknya. Masih menyiapkan materi. Menyiapkan materi. Jadi materi serta latihan soal untuk anak-anak. Gitu ya. Iya, begitu. Dan karena kadang kalau malamnya itu kan saya takut kalau ada typo nih. Jadi paginya pun saya cek lagi, nggak langsung saya share seperti itu.
Oh gitu. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan bisa diedit ya. Iya, betul. Terus Bu Siska bubuknya jam berapa itu? Kalau waktu tidur biasanya itu jam 12. Jam Pak. 12. Ya, jam 12. Astagfirullah. Ya, karena sebetulnya jujur saja Pak Arif, pada jam malam itu masih banyak juga wali murid yang menghubungi saya. Gitu ya? Iya, masih Lewat WA gitu. Iya, misalnya. lewat WA. Kenapa WA-nya nggak dimatiin? Karena memang saya berusaha untuk mengerti wali murid ya Pak. Mungkin memang saat jamnya bisa WA jam segitu, begitu. Dan saya pikir selama ini wali murid itu WA karena kepentingan anak, begitu. Kepentingan yang bukan kepentingan yang nggak penting seperti itu. Benar-benar penting gitu. Mungkin mengkonfirmasi, Bu, kira-kira tugasnya sudah masuk belum ya, seperti itu. Karena saya memberikan konfirmasi kepada wali murid itu 3 hari sekali, seperti itu Pak. Oke. Iya, benar, hebat sekali Bu Siska. Jadi kalau pagi kan orang itu kerja kan ada yang shift pagi, shift siang, shift sore. Kadang dia berkesempatan hanya jam antara jam 8 sampai jam 12 malam kan juga harus dilayani ya. Terus ke perasaan hati Bu Siska gimana? Ini saya kerja jam pagi sampai malam, itu ada rasa gimana saat ini? Sampai saat ini saya enjoy sih Pak. Enjoy ya? Iya, enjoy saja. Mungkin kadang saya sedihnya kalau ya itu tadi, kadang wali murid atau siswa bikin status katanya sedih pandemi ini terlalu sulit begitu. Padahal sebetulnya kan dari pihak guru-guru sendiri sudah mencoba mengupayakan bagaimana metode yang terbaik untuk murid dan wali murid, dan selama ini pihak sekolah juga sangat welcome dengan segala kritik saran seperti itu. Jadi ketika ada keluh kesah bisa disampaikan dan kita siap menampung. Tapi sampai saat ini saya pikir belum ada kritik saran yang masuk. Jadi sebetulnya tidak ada masalah, tapi ada baca status agak gimana gitu. Iya, sedih. Baik, dicatat ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kalau Bu Siska itu sedihnya satu, kalau ada status yang tidak mungkin orang tua kesulitan saat pandemi ini. Aduh, pandemi ini habis kuota banyak atau bagaimana? Ikut merasakan ya. Itu sedihnya ya. Baik, Bu Siska ini guru negeri atau guru swasta sih? Saya di guru swasta. Guru swasta ya? Iya. Gitu. Pernah nggak menganggap bayangan guru negeri bayarannya segini, guru swasta segini, kemudian semuanya putus, itu pernah nggak? Enggak sih Pak, sampai saat ini tidak. Gitu ya? Tidak, iya. Kenapa? Karena kalau saya pribadi, saya pernah mendengar dan juga membaca itu bahwa, dan guru saya juga pernah menyampaikan waktu tahu saya menjadi guru, pernah memberi pesan bahwa kalau jadi guru diusahakan punya usaha lain deh, supaya kamu supaya ikhlasnya dapat saat membagikan ilmu, seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Siska. Iya, dari tim produksi senyum-senyum. Beneran nggak itu? Tapi beneran kok ya. Iya, betul Pak. Iya. Baik, berarti usaha lainnya tadi ngelesi itu ya. Ada usaha lain nggak? Shopping sekarang kan banyak cewek-cewek, ibu-ibu, mbak-mbak, cewek-cewek itu yang bikin usaha jualan all shop itu. Ada. Itu juga ya. Ada. Oh, ada all shop, ada ngelesi. Apalagi usahanya? Sampai saat ini masih itu Pak. Masih ya? Iya. Ada 2 ya. Iya, all shop dan juga les. Seperti itu. Karena melihat waktunya, jadi takutnya kalau terlalu banyak malah nggak fokus. Oh gitu. Iya, betul. Ini guru atau penjual? Harus bisa segala macam Pak. Harus bisa segala macam. Ubet. Terus satu lagi Bu Siska. Kalau pagi ngajar, malam masih ngajar, siangnya ngelesi, terus disambi all shop dan lain sebagainya. Respon keluarga gimana? Mendukung sih Pak. Mendukung. Iya, sangat mendukung. Karena kalau dari keluarga sendiri juga berpesan kalau maksimallah dalam pekerjaanmu, seperti itu. Mumpung masih single. Iya, mumpung masih single. Begitu. Gitu ya. Kecuali kalau sudah bersuami mungkin nanti ada konsekuensi lain ya. Iya, betul. Apalagi sudah punya anak, sudah punya baby ya. Iya. Ngomong-ngomong, sudah mau menikah belum ini? Insya Allah. Tahun ini didoakan ya Pak. Ya, baik, pemirsa, didoakan Bu Siska ya, ini segera menikah. Iya. Bu Siska, satu lagi. Kalau umpama Bu Siska ngajar, kemudian malam aktivitas les gitu, ada waktu dengan keluarga kapan? Atau mungkin dengan teman-teman? Karena Bu Siska masih muda ya, bisa jalan-jalan atau apa itu?
masa pandemi ini gimana? Kalau saat masa pandemi ini tidak pernah jalan-jalan, Pak. Gitu ya? Iya. Malah irit ya uangnya. Iya, irit. Jadi waktu yang kosong di hari Minggu, Sabtu nggak kosong, masih seperti biasa. Hari Minggu itu biasanya saya habiskan untuk mengedit video yang sudah saya buat saat hari-hari biasa. Jadi kan saya membuat video pembelajaran di YouTube dan juga di Google Classroom seperti itu, dan ambil videonya, tag videonya itu di hari-hari biasa. Jadi ambil waktu-waktu yang senggang seperti itu. Ambil waktu yang senggang, kemudian saya edit saat Minggu, begitu Pak Arif. Oh gitu. Ya. Memang corona ini semuanya serba terpaksa ya. Semua serba harus ubet ya. Bu Siska pernah nggak menemui satu kendala? Satu mungkin apa? Kendala dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran, kemudian dalam aktivitas selama ini, atau berangkat pulangnya, atau apa gitu. Kalau kendala sendiri mungkin saya mengalami itu saat mengedukasi wali murid yang memang rada kurang apa itu namanya Pak, kurang IT. Ya, IT-nya kurang mendalam gitu. Nggak gitu. Biasa pakai seperti itu. Dan kadang kan orang tua yang mungkin masih muda masih mengedukasinya lebih mudah. Oh begini Bu, dituntun pelan-pelan. Tapi kalau yang sudah berumur seperti itu kan lebih sulit ya Pak. Oh gitu ya. Iya. Baik, berarti edukasi pertama, terutama awal-awal dulu kita pakai classroom ya. Iya betul. Oke, edukasi memang perlu. Dari ketika suatu hal itu kalau tidak diawali dengan edukasi, memang menyelaraskan, memang akhirnya nanti juga tertatih-tatih. Iya. Dan alhamdulillah gimana sekarang? Sudah lumayan? Alhamdulillah lancar sekali, lancar, tidak ya? ada kendala. Ya paling gitu. kendala itu ya hanya sinyalnya Bu, putus-putus Bu, bisa diulang seperti putus-putus itu aja. Ya, putus nyambung. Iya. Sinyalnya hanya sinyalnya Pak. Baik, Bu Siska, ini cerita yang bagus Bu Siska. Tetap semangat ya Bu Siska. Iya, terima kasih. Jangan Pak sampai Arif. putus semangat. Iya. Ada yang disampaikan kepada orang tua? Yang ingin saya sampaikan kepada orang tua dan juga murid. Wali murid atau murid dulu nih Pak? Boleh, satu murid, Ya, satu wali murid. Ya, untuk murid-murid saya dulu, karena ini kan masuk ke tahun ajaran baru, sejujurnya belum pernah langsung bertatap muka. Ya, masuk ajaran baru ini belum pernah bertatap muka kepada anak-anak. Ibu Siska berpesan kepada anak-anakku semua, tetap semangat belajar, nurut dengan orang tua di rumah, jangan bandel-bandel, harus nurut ya. Kemudian jangan terlalu banyak main HP, nonton TV juga jangan terlalu sering, perbanyak membaca buku di rumah seperti itu, karena ini bukan libur. Bukan libur ya, tapi belajarnya LDR dulu. LDR dengan Bu Siska seperti itu. Dan jangan lupa sholatnya harus tetap dijaga. Kalau di madrasah sholatnya langsung wudhu cepet-cepetan, di rumah juga harus seperti itu. Jangan sampai terlewatkan. Ya, untuk siswa. Untuk siswa. Untuk wali murid, bagaimana? Untuk wali murid, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sampai sekarang masih sangat konsisten mendampingi Ananda untuk belajar di rumah dan membantu saya untuk bisa mengkontrol pembelajaran di rumah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu dimanapun berada bersama keluarga. Oke, amin ya rabbal alamin. Iya, dan untuk Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap semangat menjalankan tugas. Semoga Bapak Ibu guru selalu sehat, berkah barokah, dunia akhirat bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Iya. Doa yang indah, doanya bagus, semoga diijabahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, demikian podcast kita dengan Bu Siska, menarik sekali. Sebetulnya semua tergantung orangnya. Iya. Ada susah, ada rumit, itu dianggap tantangan, maka akan menjadi satu kebahagiaan. Iya, betul. Capaian tersendiri ya. Iya, asal enjoy melewatinya, Pak. Oke, kuatkan semangatnya Bu Siska ya. Oke, siap, Pak. Oke, terima kasih pemirsa. Terima Halo tim kasih. produksi. Ini Halo Bidaya. ini buat tim produksi nomor sini. Oke. Halo. Halo. Salah satu tim produksi yang Geser setia. dikit. Masih Sapa banyak pemirsa. itu disebut dulu. Tim produksi. Oke, terima kasih pemirsa. Dadah. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.